harus bagaimana lagi Dara, cara untuk meyakinkan dirimu. Katakanlah saja jika benar-benar suka. Jangan buang-buang waktu terlalu lama menunggumu. Aku tuh kemarin weekend ke Bali ya Sobat Ambiar. Oh cuman, kamu ke Bali ya? Aku tahu kamu kemana. Ya aku ke Bali, cuman aku tuh ngerasa kurang. Ke Bali kan menyenangkan ya, tapi aku ngerasa kurang soalnya nggak ada kamu, Wi. Tapi alhamdulillah. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Tapi tak mengapa, aku tak heran karena dirimu cinta sesaatku. Nih dua orang pada nggak ada deh bersih ya. Dua orang pada nggak ada. Yang ini kebanyakan off air. Yang ini kebanyakan operasi ya. Tapi sama O. nggak apa-apa. Ini kan artinya ibaratnya tuh Tuhan serasa lagi memberikan waktu buat kita berdua. serasa dunia milik kita berdua. Yang lain kontrak. Sobat Ambiar, udahlah kita berdua aja lah, Wi. Nggak usah bintang tamu, nggak usah udah bintang tamu, udah kita berdua aja sini udah. Kita cerita-cerita tentang perasaan kita berdua aja, Dewi ya. Ujus. Aku tanya. Nggak usah udah bintang tamu, udah berdua aja. Planning kamu merit kapan? Planning kamu merit kapan? Planning aku merit? Ya kamu siapnya kapan? Nanya sama aku planning aku merit kapan? Aku tanya sama kamu, berani nggak ngomong sama orang tuaku? Nih ya, 2 minggu lalu aku ke Jember, aku niat mau ke rumahnya Dewi Persik, warga Jember ada yang lihat aku jadi saksi. Aku nggak mau tanya itu. Berani nggak datang ke orang tuaku? Dulu. Boleh kita hadirkan bintang tamu sekarang aja. Aku tuh takut entar Lawi pelan-pelan Lawi, orang kamu juga baru kelar kemarin, masa mau cepet-cepet aja. Rumah tangga itu bukan kayak kereta cepat Jakarta Bandung. Wih, cepet gitu, santai aja pelan-pelan. Ya kan sekarang sudah ada kereta di Bandung yang cepat cuma 15 menit nyampe. Nah, pertanyaannya berani nggak datang ke rumah mamaku di Bandung? Oke. Kali ini ada kedatangan tamu presenter yang nggak mau dijawab dasar. Oke, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama, seorang presenter kenamaan. Dari zaman dulu sampai sekarang keren ya. banget. Ini mencuri perhatian banget pokoknya. Kemarin ini kita sempat agak kebingungan. Kenapa sih jarang banget di Indonesia, lagi di Amerika. Terus kita tahu bahwa kedua anaknya kan sekarang sekolahnya di Amerika. Tapi ternyata ada kabar juga bahwa ayahanda tercinta dari presenter yang satu ini juga sempat sakit dan harus dirawat di Amerika Serikat. Tapi kita akan lihat dan juga dengar perjuangan kedua anaknya di Amerika sekolah. Tapi kok sampai jualan gorengan sih? Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Uya Kuya. Gak boleh. Yang benar itulah perempuan sama laki joget. Gue gini ya? Balik dong. Balik dong. Bos Uya Kuya, selamat pagi. Pagi. Sehat kan? Alhamdulillah. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Yang dua lagi mana? Operasi. Yang satu operasi hidung, yang satu operasi ketupat. Jaya. Jaya. Bagus banget rambutnya warna ungu. Hah? Ini bukan pink. Oh, iya. Ganti-ganti rambut terus Uya Kuya. Uya Kuya, kita berharap semoga Uya Kuya selalu diberikan kesehatan. Amin. Bersama dengan keluarga. Amin. Karena kan kita juga tahu sekarang Uya Kuya ini bukan cuma untuk keluarganya tapi juga untuk masyarakat. Amin. Memberikan yang terbaik. Tapi kita bingung, masa sih Cinta Kuya di luar sana katanya dia ngumpulin botol bekas dijual, terus Nino juga katanya jualan gorengan. Ini pasti ide dari bapaknya nih. Bapaknya pelit nih. Pelit, bapaknya beli mobil terus. Aku tinggal satu apartemen sama dia. Aku nanya sama tukang parkir, mobil siapa? Deret sini sampai deret sana 10 mobil Uya Kuya tuh. Iya. Dapat parkir gua. Bapaknya beli mobil terus tapi anaknya jualan gorengan di Ya sana. udah untuk bayarin cicilan mobil bapaknya. Kita bakal lihat ya cerita dari Cinta dan juga Nino Kuya di Amerika Serikat yang memang
Tidak sama seperti di Indonesia, di sana mereka juga harus berjuang demi hidup mereka. Ini dia. Mas saya, seorang Uya membiarkan anaknya untuk mengumpulkan botol bekas kemudian dijual. Sebetulnya nggak apa-apa, tapi kan kita tahu Cinta Kuya, Nino Kuya, mereka hidup dengan privilege. Artinya orang tuanya juga berkecukupan. Betul. Itu gimana ceritanya sampai ngumpulin botol bekas? Jadi itu emang udah dilakukan sama anak-anak tuh dari zaman waktu sebelum mereka kuliah. Kita kan udah bolak-balik sana gitu kan ya. Itu dapat informasi bahwa kita pernah pergi ke satu supermarket, terus ngelihat di sebelah itu ada orang-orang pada ngantri. Kenapa tuh? Ngantri bawa karung-karung kan. Tapi ada juga mobil yang berhenti, dan mobil bagus loh. Mobil bagus berhenti nurunin karung-karung dari mobilnya. Terus habis itu iseng tuh habis parkir gue tanya gitu, apa ini? Kata itu ngumpul, mereka ngejualin barang-barang kaleng-kaleng sama botol-botol bekas itu jadi duit. Udah tiba-tiba pas mereka udah kuliah, si Cinta itu inisiatif kan di rumah tuh kan emang minum pakai botol-botol mineral kan. Iya. Nah, itu dia kumpulin, gak dia buang, ini dia nggak buang ke tempat sampah. Oke. Terus juga dia botol-botol yang kayak di kampusnya atau food court orang habis minum, Diambil. daripada dia buang, orang bilang buat gua aja gitu. Diambilin, dikumpulin, dibawa ke rumah sampah-sampah itu, dijual. Oh, dijual di sana? Iya, sekali, misal dia jual sebulan sekali udah penuh tuh, di garasi penuh. Oh, dia sebulan sekali biasanya? Sebulan atau 2 minggu sekali. Oke. Itu lumayan, emang nggak gede sih. Kemarin dia jual $29. $29 kan berarti 440.000, tapi 450.000 dari jualan sampah kan lumayan. Iya benar. Sampah juga bukan sampah kotor kan. Betul. Lumayan buat bisa makan berapa kali, bisa buat beli bensin. 400.000 itu per 2 minggu sekali atau per 1 bulan? Iya tergantung dia ngumpulinnya Tergantung. sama. Minimal 400.000 berarti didapat ya? Iya, cuma dari jual begitu kan lumayan. Walaupun Tiap hari aja udah banyak pasti kan orang-orang yang habis minum pasti dibuang, diambil. dikumpulin sampai teman-teman gue di sana ke Cin mau nggak ngambil botol-botol bekas. Jadi teman-teman gue ada yang malas jualan begitu kan. Terus dianterin rumah Cinta ngambil gitu. Ya dia ngumpulin sampah gitu. Oh ya? Tapi kalau buat Uya Kuya sama Astrid deh sebagai ibunya ngelihat anaknya, ini anak gue kuliah di luar negeri, kenapa jadi ngumpulin botol bekas? Mulung. Iya, mulung dalam tanda kutip ya. Terus dijual buat ngumpulin duit, ngeliatnya gimana sih? Gak apa-apa sih, jadi menurut gue itu adalah satu satu pelajaran yang anak-anak nanti ke depannya juga, kan kita nggak tahu ya, kita hidup kan berputar ya. Gue aja pernah dalam masa lagi gak punya kerjaan, pernah masa lagi nganggur gitu. Tapi anak-anak tuh nanti berpikir kan, jadi kita harus menghargai nilai uang sekecil apapun. Dan kita bisa cari uang dengan cara apapun. Jadi pasti nanti akan berpikir, oh ya gue pernah begini, oh kita bisa ngelakuin ini. Jadi itu melatih kreativitas mereka juga nanti buat kedepannya untuk cari duit dengan cara apapun. Bahwa untuk mendapatkan sesuatu ya harus melakukan sesuatu. Iya betul. Oke ya, satu usaha ikhtiar kecil ya. apapun uang harus dihargain. Bener. Kalau kamu mau duit harus do it. Nah itu yang penting. Ini bagus banget tuh, Ben banget kalimat lu. Habis googling ya. Bagus banget ini. Hek pokoknya kalau tentang makna kehidupan tanya sama gua. Oh iya, makna kehidupan ya. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat. Ternyata Cinta Kuya selain ngumpulin botol bekas, ini juga yang dia lakukan di sana. Entah apakah untuk menambah uang jajan atau memang sebagai salah satu usaha dia untuk mencari uang ya, sebagai sumber pencahariannya, mata pencahariannya. Kita mau kasih lihat. Wow. Itu Cinta itu maksudnya gimana sih, jadi pegawai restoran atau gimana? Part time aja. Part-time. Oke. Dia tuh sebenarnya ngambil ya. jurusannya apa sih di Amerika kuliahnya? Oh, tadinya film. Tadinya film. Cuman tiba-tiba kemarin beberapa bulan yang lalu pas nemenin eyangnya bolak-balik rumah sakit tuh, dia ngurusin, dia bilang aku mau pengen pindah ke berhubungan dengan kesehatan dong gitu. Terus dia cari-cari, dia googling, dia sempat kepikiran mau nursing juga, mau akhirnya dia pindah ke psikologi. Oh, psikologi ya? Iya. Jadi aku pikir tuh tadi ada hubungannya ketika dia jadi waitress di sana, karena hubungannya dengan magang, dengan jurusan yang diambil, enggak ya? Justru pindah dia dari film ambil psikologi. Tapi aku tertarik dengan ketika dia jadi pegawai restoran itu, yang ngelamar sendiri atau mungkin dibantu oleh papi atau mungkin sama temen-temennya ngelamar pekerjaan itu? Enggak, gue malah nggak tahu. Oh ya? Iya. Dia bilangnya setelah dia keterima atau sebelum dia keterima dia udah bilang aku mau coba part-time. Dia mau coba-coba aja. Di restoran. Dia kasih tahu. Dia juga coba. Terus dikasih tahu nggak papi gajinya berapa gitu? Itu mah nggak seberapa kali ya. Berapa tapi sih? kan Tahu, gue juga nggak pernah nanya-nanya. Masa nggak tahu? Iya.
Itu per jam bayarnya? Iya, harusnya ya. Oh jadi bener-bener clueless, nggak tahu berapa? Gue nggak urusan. Dia nggak mau kasih tahu? Gue juga nggak mau nanya juga gitu. Dalam seminggu dia sebagai part-timer di restoran bisa berapa hari? Nggak banyak kan, tetap kuliah nomor 1 ya. Kuliah tetap nomor 1. Oh jadi kalau misalnya lagi cuman iseng-iseng aja lah. Lagi free baru diambil part-timer. Ya, iseng-iseng kan? Tapi. Dan juga sekarang juga lagi enggak kok. Lagi ngurusin eyangnya soalnya kan. Oh lagi ngurus eyangnya. Iya. Nanti kita bahas soal eyangnya yang memang kita juga tahu bahwa ayahanda dari Uya Kuya kemarin juga sempat dirawat di rumah sakit. Ya, tapi kita juga mau kasih lihat, ini ada satu artikel. Boleh nanti bos Uya Kuya tanggapi yang satu ini ya. Mana apa? Artikel tentang ini dia, Uya Kuya beberkan gaji cinta Kuya jadi pelayan restoran di Amerika Serikat bisa 2 digit sebulan. Katanya nggak tahu. Ini. Itu kan maksudnya gue cuman berasumsi dari di mana labor itu di luar negeri dihargain per dolarnya $17 UMR per jam, ya? per jam. Per jam. Ya kan gue cuma ngasih asumsi kalau misalnya orang kerja 8 jam sehari misalnya. 8 jam kali $17 itu 80, 87, 80, jadi sekitar $120 sehari misalnya kalau orang kerja 8 jam, kalau orang kerja 8 jam. Ya, artinya kan kalau orang kerja 1 hari 8 jam dengan gaji $17 per jam, berarti bisa bayar sekitar 120 sampai 15 jutaan. 1,8 juta per hari. Kurang lebih gitu loh. Kalau orang kerjanya 8 jam. Betul. Kalau orang kerjanya 20 hari, tinggal dihitung. ya kali aja. Ya itu estimasinya berarti. Ya, kurang lebih gitu. Estimasinya kalau orang mau kerja di sana gitu. Betul, kalau misalnya mau sebagai part-time. Kalau mau kerja beneran gitu kan, mau kerja estimasinya segitu. Full gitu kan. Ya. Tapi tetap fokusnya sekarang kuliah aja gitu. Iyalah, iya. Oh, oke. Tapi yang kita dengar juga kemarin sempat viral di media sosial jualan warteg. itu cuman ini aja sih, cuman karena gabut ya gue di sana ya. Gabut, bokap di rumah sakit tiap hari. Terus gue juga nggak sama sekali nggak kerja kan. Gue 3 bulan tuh nggak kerja. Oh kemarin kesana 3 bulan? Gue tuh harusnya pulang tuh Oktober tanggal 1 Oktober gue udah punya acara TV stripping tiap hari. Tapi bokap gue kena serangan jantung, jadi gue mesti di sana dan gue nggak ada kerjaan. Dan di situ ada orang Indonesia yang suka bikin namanya Indo Street Cafe. Setiap Sabtu jadi orang open PO, ya. Orang mesen-mesen makanan. Khusus orang Indonesia. Orang Indonesia, orang yang tahu juga boleh. Ya. Terus nanti setelah open PO dibayar di awal. Mereka tinggal ambil di open trunk di mobil, kayak drive thru aja. Oh. Ini pesanannya ada nomornya. Tinggal ambil aja gitu ya. Nah, kalau di sini kayak food bazaar gitu ya. Ya, tapi mereka nggak turun mobil. Oke. Jadi langsung handover langsung. Jadi mobil dibuka-buka bagasinya gitu kan. Jadi abis itu ya udah kita coba awalnya jual nasi warteg sama sop buntut gitu kan. Ya itu ya. Berapa jualnya nasi warteg satu? Nasi warteg itu kalau nggak salah $12 ya. Udah isinya daging, telur. Oh, kita lah. Sekeluarga sama Astrid juga? Ya kan gue dulu pernah punya restoran dan gue jadi ibaratnya udah biasa gitu. Dan sop buntutnya enak. Mas sop buntut pertama kali jualan kita hat trick 50 porsi. Buset, berapa harganya? Sop buntut itu $16. $16. Tapi itu sop buntut pas dilihat-lihat untungnya tipis karena ternyata buntut mahal di sana. Iya kan pasti bahan-bahannya lebih mahal kan ya, Pi? Iya. Terus habis itu nasi warteg, terus sempat jual bihun goreng, otak-otak goreng, itu Nino tuh. Habis itu terakhir yang booming pisang goreng Uya Kuya. Pisang goreng yang dulu ada terus sekarang dibawa ke Amerika. 600 pieces. Buset. Satu hari. Iya, nggak sampai setengah jam juga habis, tapi kan masaknya seharian akhirnya. Itu berjalan berapa lama tuh dengan food truck order PO makanan Indonesia di sana? Ada sebulan lebih kali ya. Sebulan ya. Tapi sekarang udah berhenti tuh. Ya anak-anak kalau mau lanjutin iseng-iseng ya sebulan sekali iseng-iseng aja buat lebih ke ini masih kayak lebih menyenangkan orang-orang WNI Indonesia di sana yang kangen makanan Indonesia gitu kan. Ya, tapi bagus juga. Tujuannya bukan duitnya sih sebetulnya. Ya, mengisi waktunya juga. Silaturahmi ketemu juga. Iya, pasti banyak juga diaspora Indonesia yang tinggal di sana yang kangen sama masakan Indonesia. Ini dijadikan sebagai peluang. Bawannya, nih kue tionya. Wow. Nino juga ikut masak di sana. Kotak gorengnya nih, masak. Sampai tangan cinta kemarin kebeler, pisau, nawajan. Nino bikin apa kalau Nino? Nino tuh kemarin otak-otak goreng sama gue ajarin buat soto ayam. Oke. Tapi teman-teman mereka gimana sih respon teman-teman mereka yang dari Amerikanya sendiri atau dari negara lain ketika melihat wah ini ada 2 kakak beradik nih dari Indonesia jualan makanan nih. Kreatif aja. Malah teman-temannya ada yang ikut beli. Malah waktu itu udah selesai jualan, mereka ada yang cepet nyoba.
Nino, gue mesen lagi dong otak-otak goreng lo gitu. Jadi Nino khusus bikinin buat temennya, cuman buat dia iseng-iseng aja gitu. Belum tahu aja dia the power MSG. Makan tuh MSG enak ya, rasanya gurih. Tapi kalau Uya sama Astrid sendiri ngeliatnya gimana sih? Pasti pernah ada percakapan antara suami istri ya ketika entah ketika bangun tidur atau kapanpun itu ngelihat nih dua anak kita nih sekarang mereka udah gede nih, tinggal di Amerika nih, mau jualan makanan nih, ini itu. Cinta Nino waktu di Indonesia boro-boro dia nyuci piring, nggak pernah nyuci piring. Nyuci baju nggak pernah. Goreng telurnya minta apa? Minta mbaknya. Tapi sekarang di situ mereka mandiri banget. Apa-apa sendiri. Sampai bayar listrik, bayar air, ngurus pajak, urus apa segala macam sendiri. Dan sekarang sampai mereka ngelakuin itu. Sekarang mereka motong-motongin, bisa motongin pisang. Nino jago loh motong pisangnya. Padahal motong pisang Kalimantan gitu yang kipas gitu nggak gampang. Masih ada ini dia cepet udah. Terus Cinta kemarin waktu motong, Cinta nggak bakat motongnya. Dia kena darahnya keluar lama banget sejam. Terus abis itu Cinta kena di sini kena wajan, lu nggak bisa hilang tuh jadi tuh. Kena wajan ada 2 bagian. Ini gue juga kena tuh di sini. Tapi gue ngerasa bahwa anak-anak itu, gue masih bilang, ini anak-anak ini kita udah makin dewasa dan makin mandiri dan masih makin apa ya, mau mengerjakan hal-hal yang mereka nggak pernah kerjakan dulu. Dan gue ngerasa bahwa ini ada manfaatnya buat mereka nanti ke depan. Pasti. Betul. Suatu saat, mungkin nggak sekarang, tapi mereka nanti suatu saat misal lagi kepepet, lagi wah tiba-tiba kita nggak tahu ya, orang kan ada roda kehidupan berputar kan. Mereka kepepet misalnya uang kerjaan susah gitu kan. Akhirnya, oh ya dulu papa mama kan pernah sama-sama kita jualan pisang goreng. Dan hasilnya nggak kaleng-kaleng loh. Walaupun judulnya pisang goreng. Mereka udah gue turunin resepnya. Karena resep pisang goreng Uya-Kuya itu nggak ada orang yang tahu kecuali gue, Astrid sama asisten gue. Jadi sebenarnya pelajaran hidupnya tuh banyak sekali ya. Bukan hanya belajar di luar negeri, tapi mereka juga belajar tentang kehidupan, berjuang gimana caranya untuk bisa survive. Betul, karena memang sejak dini anak kecil tuh memang harus dikasih pelajaran hidup untuk lebih prihatin ya, Papi. Benar, benar. Dan mereka, sama pelajarannya adalah semua orang bisa nyari uang selagi mereka mau. Nggak gengsi, nggak malu. Walaupun lu masih dagang pisang tuh. Betul. Ya kan di pinggir jalan. Malah gue kepikiran, apa kita jualan pisang goreng lagi nih di sini? Ya kan? Karena pisang goreng gue itu, gue jujur bukan karena gue yang punya ya. Pisang goreng gue itu pisang goreng yang terenak pernah ada di Indonesia, belum pernah ada yang. Ini ya. Kasih dong. Masa cuma ngomong gitu doang, kita nggak dikasih. Ini ya. Apaan kita bikin masak di sini ya? Ini belum setengah jam. Kalau Sobat Ambiar hitung belum setengah jam, dia udah nyebut pisang goreng Uya-Kuya udah berkali-kali kali ya. Ulang tahun kita keempat, tolong dikirim ke sini. Iya boleh. Ya. Kita bikin masak live di sini ya. Betul ya. Resepnya ketahuan dong. Oh kan adonannya gue buat di rumah. Sobat Ambiar, tapi kita mau kasih lihat ya, terlepas apapun usaha dari seorang Cinta Kuya, kemarin juga sempat viral nih ketika Cinta kasih lihat saldo di rekeningnya berapa. Coba tebak-tebakan berapa nih kira-kira. Tinggal di Amerika, punya usaha, berapa saldonya? Kita kasih lihat ya. Ya ampun Cinta, kamu reken saldo tinggal $3. Ini serius? Kamu kenapa gak bilang papa, Ngapain aku bilang? Bilang papa transfer. Ya, tapi kan papa lagi banyak going on something. $3, tinggal $3. Hah? Ya kan papa lagi pusing sama keadaan Eyang. Terus belum lagi yang ada di Indonesia juga. Papa nggak bisa balik. Iya udah, papa transfer. Jangan $3 minimal. Kamu berapa kayak at least $100 di tabungan, jangan. Ngomong sama papa Cin, kayak jangan kayak gitu ah. Ya oke. Kalau nggak ada uang nggak boleh nggak ngomong. Nggak enak tapi. $3 itu berapa sih? Tabungan kamu tinggal 45.000. Terus gimana caranya kamu makan tiap hari di kampus? Ya balik ke rumah makan yang ada atau enggak minum air putih. Ngaco anak lo nih. Uya tuh ngasih uang nggak sih buat mereka per bulan atau per tahun gitu? Ngasih sih sebenarnya. Gue ngasih ngasih uang dolar tuh ke anak-anak gue cuma $1.000 sampai $1.100 per bulan. 1.000 udah dijatahin segitu. 15 juta. 15 juta sebulan. 15 juta di Amerika, tapi kan termasuk bayar bensin, bayar listrik, bayar air. Itu sendiri. Mereka sendiri, karena mereka tinggal kan. Oke, 1.000 itu udah semuanya. Udah semua, masing-masing. Bukan cuman jajan. Iya semua. Bukan cuman makan, tapi udah bensin semua. Jadi sama bayar tukang kebun. Dia gitu. Sama bayar tukang kebun. Tukang kebun di sana mahal loh. Tukang kebun datangnya cuma 2 minggu sekali. Iya. Oke. Terus mana cukup segitu dia makan gimana? Apa sudah ada beras di rumah? Ada beras, selalu beras ada. Jadi kalau mereka mau hemat di rumah, tapi gini, artinya gitu kan, gue nanya,
Cin, teman-teman kamu uang sebulan berapa? Kadang ada yang $7.000, ada yang $10.000 gitu kan. Itu kan 7 kali lipatnya, 10 kali lipatnya. Tapi aku bilang gini ke Cinta, Cin, tapi kalau kamu uang habis bilang papa. Maksudnya papa tuh bukan pelit, tapi biar terkontrol. Tapi kalau misalnya habis bilang, nah tapi Cinta orang kan nggak enakan dari dulu. Dia nggak bilang? Nggak bilang. Dan dia dulu pernah bilang gitu kan. Dia kayak anakku ya, prihatin ya. Cuman kemarin tuh ketahuannya pas eyangnya di rumah sakit pengen minta sweet potato, ubi goreng. Gue bilang, Cin tolong beliin dong di mall gitu kan. Iya. Terus Cinta lama banget tuh pulang-pulang. Ternyata dia tuh duit kalau nggak salah itu, pokoknya sweet potato dia beli tuh $12, beli 3 $36 gitu kan. Dia sisa tinggal berapa belas dolar, terus nggak cukup kan. Jadi dia bolak-balik ngorek-ngorek cash yang ada di tas sama di mobilnya gitu kan. Dikorek-korek, jadi dia bayar setengah pakai saldo yang ada di pakai cash, sedikit sebagian lagi sisanya pakai saldo yang ada itu di akhirnya tinggal sisa $3. Nah, kenapa lama? Akhirnya dicerita, iya aku tadi ngumpul nyari-nyari uang $1, uang yang quarter koin-koin itu kan buat apa? Kenapa? Iya uangku tinggal sedikit katanya. Kenapa nggak ngomong? Akhirnya itu gue lihat berapa saldonya gitu. Oke, sebelum bikin konten itu, sebelum direkam, apa dalam pikiran Uya Kuya ngeliat saldo anak gue $3 lagi nih tinggal di negeri orang? Enggak, jadi awalnya itu awalnya gue tanya, kok lama banget tuh beli itu ubi goreng, cerita nguburin ini, emang berapa ya? Enggak, dia bilang gini, karena aku tadi gabungin antara beli pakai uang cash sama saldo, sama debit gitu kan. Terus emang tinggal berapa? Nih itu tuh video tadi itu. Iya, pas dia bilang $3, pikiran Uya apa? Kaget. Langsung ditransfer dong, bisa langsung transfer. Mamanya Astrid bilang apa tuh? Jangan cengir aja. Harusnya kalau mamanya kan lebih khawatir dong. Mamanya tuh lebih bilang gini, kamu jangan ngasih duit, jangan pas-pasan sama anak, iya kan? Kalau kurang tinggal bilang gitu. Tapi anak-anak sekarang punya solusi loh. Kalau mereka kurang duit, mereka bisa jualan pisang goreng. Atau kumpulin sampah aja. Pisang goreng? Jangan main-main loh penghasilannya loh. Berapa penghasilannya pisang goreng? Coba tebak. Nggak tahu, makanya kita pisang goreng kemarin. Berapa? Satu pisang goreng berapa, Pi? Rupiahnya? $10, yang original isinya 4. Kemarin laku berapa? 600. Pokoknya hampir $2.000 teman jual pisang goreng sama hampir 30 juta jual pisang goreng. Gua mau jual pisang goreng di Amerika. Tapi kemarin juga anak-anak itu gua kasih ini. Jadi uangnya itu kan buat mereka. Tapi mereka juga ngasih uang itu juga buat kemarin charity juga. Oke. Karena gue bilang ini kan uang yang gampang mengerti dapat. Tapi coba kalau sekali kita dapat begini, uang ini kita sedekah juga. Ada sedekah juga buat mereka tuh ngerasa ada perjuangan mencari uang, tapi juga bermanfaat buat uangnya. Berbagi sama mereka yang membutuhkan. Iya, bahwa rezekinya bukan buat diri sendiri, tapi melainkan orang lain. Sobat Ambiar, ini kita juga mau kasih lihat ada satu artikel di mana kita juga tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ayah dari Uya Kuya juga sempat dirawat di rumah sakit. Kita mau lihat yang satu. Hampir sebulan ayah Uya Kuya dirawat di rumah sakit California. Jadi sebenarnya eyangnya Cinta sama Nino itu pertama datang ke Amerika yang kemarin itu terakhir memang mau liburan aja awalnya. Iya, dia mau nengok cucunya. Yang cucunya. Selain itu dia pas lama COVID kan udah nggak pernah ke sana lagi kan. Udah lama nggak ke sana. Terus 3 hari atau 4 hari sebelum pulang ke Indonesia serangan jantung. Sebelum pulang, 4 hari atau 3 hari sebelumnya. Dan itu udah gejala-gejala dari sebelum itu udah kelihatan kayak GERD, dipikir mah. Panas. Sebelum dari itu kan nonton American Got Talent kan. Dia nonton semifinal, final udah mulai rasa. Dia bilang ini mah, orang bapak gue nggak pernah punya mah. Standar awalnya berasanya kayak GERD naik ke atas ya. Nah sampai pas Jumat itu udah mulai kerasa ada nyeri. Gue suruh ke emergency room nggak mau. Akhirnya besoknya ya itu. Ternyata kita pergi ke dokter, diperiksa, cepet pergi ke IR. Gue ngebut udah tuh. Ternyata serangan jantung. Oke, didiagnosa serangan jantung. Akhirnya apa? Tindakannya apakah dipasang ring? Nah, serangan jantung bukan hanya itu aja, dia positif COVID ternyata. Terus udah gitu? Iya di sana. Ada, COVID masih ada. Cuman kan dia gejalanya tidak seperti tidak separah sebelum orang yang. Nah, tapi bokap gue udah 87 tahun. Terus habis itu, nah pas harus di tindakan jantung, tapi ginjalnya kurang baik katanya. Mesti cuci darah dulu. Akhirnya masih cuci darah. Jadi keputusannya mereka dia harus cuci darah. Terus akhirnya pasang ring 4. Pasang ring 4. Gak gampang loh pasang ring 4. Betul. Iya. Cuci darahnya sampai berapa kali? Akhirnya seminggu 3 kali, sekarang jadi lanjut terus. Seminggu 3 kali. Berarti sekarang masih di Amerika? Masih di Amerika, tapi udah keluar dari rumah sakit, total 52 hari.
52 di rumah sakit. Hampir sebulan lebih. Ya, sampai apal tuh rumah sakit sama gue tiap hari. Satu rumah sakit sampai apa sama gue? Sekarang kondisi ayah gimana? Udah oke, tinggal tapi harus cuci darah. Dia tadi kan kena pneumonia juga. Cuci darah itu tidak bertahap, misalkan sekali dulu seminggu. Seminggu ya. Kemudian 2 kali. Nggak harus langsung 3. Aduh harus 3 hari. Sekarang masih seminggu 3 kali atau seminggu 3 kali? Masih tetap ya harus begitu terus umur Berarti kalau tidak cuci darah agak gak sadar nggak? Nggak, dia aman. Ya memang harus dilakukan tapi seperti itu. Harus yang terbaik harus cuci darah. Buat Uya Kuya kita berharap tentu saja untuk eyangnya Nino dan juga Cinta diberikan kesehatan semakin pulih. Amin. Bisa kembali lagi ke Indonesia berkumpul sama keluarga secepatnya. Buat Cinta dan juga buat Nino terus tentunya di sana menjadi kebanggaan buat Uya Kuya, buat Astrid Kuya ya. Menjadi anak bukan anak yang manja tapi juga anak yang mau berjuang. Coba kita buka restoran pisang goreng Uya Kuya di sana. Gua ikut ya. Gua ikut pokoknya. Sobat Ambiar, nanti kita akan kembali lagi dengan bintang tamu lainnya tetap di pagi-pagi Ambiar. Geng.